Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita banyak nikmat dan juga kesempatan kepada kita, serta nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti seperti biasanya. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen daftar kehadiran kalian terlebih dahulu. Ria Maulana, Meliana Saputri, Tasyah Putri Nanda. Baiklah, nah siapa yang hari ini tidak hadir, mohon dicatat ya sekretaris. Ya, kalau semuanya sudah hadir, tidak ada yang alpa, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah semangat dan sudah siap mau belajar pada hari ini. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baiklah. Di sini Ibu akan menyampaikan atau mengajarkan pembelajaran kita pada hari ini mengenai perilaku jujur dan adil. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, pernahkah kalian dibohongi oleh teman sendiri? Ya, pastinya pernah ya. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian dibohongi oleh teman kalian sendiri? Nah, tentunya kalian akan merasakan sakit hati atau benci kepada teman kalian yang telah membohongi kalian, kan? Nah, demikianlah anak-anak, kita kalau berbohong kepada orang lain akan mengakibatkan timbullah rasa sakit hati, rasa benci, dan saling tidak percaya. Sungguh anak-anak, jika kalau terjadi, maka kehidupan kita akan kacau dan penuh dengan perselisihan terhadap orang lain. Oleh karena itu anak-anak, kita sebagai manusia berperilakulah yang jujur kepada siapapun, dan berperilakulah jujur, kalian akan memiliki banyak teman dan banyak yang dipercaya oleh orang lain. Jadi kejujuran akan membimbing kita, membimbing seorang pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kita kepada surga. Pasti anak-anak ingin semua kan masuk ke dalam surga, menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang adil, dan selain sebagainya. Mari, ini ada Ibu akan memberikan contoh gambar perilaku jujur dan adil. Bisa kalian lihat di laptop Ibu, di PowerPoint yang telah Ibu buat.
kita berperilaku jujur. Terkadanglah emang sakit pada awalnya, tetapi percayalah anak-anak, buah manis itu akan didapat pada akhirnya. Jadi berperilaku jujur bisa diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan masyarakat yang ada di mana tempat kalian tinggal. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu arti jujur, pengertian jujur, atau istilah lain dari jujur. Jujur adalah perilaku di mana terdapat kesesuaian antara perkataan dan kenyataan, atau fakta, atau kesesuaian antara niat dan perbuatan. Nama lain dari jujur yaitu adalah syidik. Ingat ya anak-anak, nama lain dari jujur yaitu syidik. Kemudian jujur itu termasuk perilaku yang terpuji. Perilaku yang terpuji, dan dalam kebalikan dari jujur itu adalah bohong. Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain, begitupun sebaliknya, orang yang bohong tidak akan dipercaya oleh orang yang lain. Baik, poin-poin dari jujur yaitu yang pertama, perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, setiap manusia memiliki perilaku terpuji. Perilaku terpuji tersebut adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, perilaku terpuji disebut dengan akhlak mahmudah. Ingat ya anak-anak, perilaku terpuji adalah akhlak mahmudah. Baik, Ibu lanjutkan. Dan kejujuran yaitu harus diutamakan dengan setiap pergaulan kita, baik di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat. Adapun kerugian dari akibat ketidakjujuran kita akan dirasakan oleh diri kita sendiri dan orang lain juga. Jadi ada riwayat hadis Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Poin kedua yaitu adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan kepada tempatnya. Dan orang-orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Anak-anak, ajaran agama Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam itu membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Dan oleh karena itu, Muslim itu wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun.
Dan dalam hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan mengerjakan tugas mereka. Baik, Ibu lanjutkan. Ada beberapa macam-macam perilaku adil. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adil kepada diri sendiri. Yang ketiga, adil kepada sesama manusia. Dan yang keempat, adil kepada semua makhluk hidup di dunia. Baik anak-anak, tolong dicatat apa yang Ibu sampaikan mengenai jujur dan adil tadi. Oke, Ibu lanjutkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak adil. Dan hal ini itu menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk untuk setan dan menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Jadi, oke, Ibu lanjutkan poin yang ketiga, memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi saksi dengan keadilan. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan kepada takwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah lah yang maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan ayat ini anak-anak menegaskan bahwa menegakkan keadilan haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat kita, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya dan meskipun menguntungkannya. Baik. Kalau kalian bertanya bagaimana jika kebenaran itu dan dari orang kafir, ya begini ya, kita harus tetap adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari orang kafir, dikategorikan sebagai kezaliman. Nah, jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Dan kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja, kita harus tetap menerimanya. Maka kebenaran yang datangnya dari sesama muslim sudah jelas harus kita terima.
Oleh karena itu, anak-anak, menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim kita saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatannya yang paling benar. Dalam surat Al-Maidah tadi, maka bisa kita ambil makna berusaha untuk adillah dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha itu untuk sempurnakan keadilan kita, maka semakin sempurna pula ketakwaan kita. Jadi perlu diingat itu, anak-anak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, begitupun ada manfaat dari perilaku jujur dan adil, yaitu 1. Memperluas pergaulan kita. Dan yang kedua, perasaan hati kita itu enak dan tenang gitu kan. Dan yang ketiga, mendapat keberkahan dan usahanya. Keempat, selamat dari bahaya. Dan kelima, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang keenam, meningkatkan semangat belajar kita. Nah, anak-anak, demikianlah jujur dan adil itu sangatlah penting kepada kita, terhadap diri kita, terutama di masa ketika segala aspek dalam kehidupan dipenuhi kepalsuan dan dusta. Dimanapun kita berada, kejujuran dan keadilan harus diatasi segalanya. Jujur dan adil adalah simbol profesionalisme kerja dan inti kebaikan dari nurani hati kita. Perhatikan ya, anak-anak. Kalau mendengarkan ibu lanjutkan ya. Poin keempat yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Wahai anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tahukah kalian bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Oke, caranya adalah dengan melatih diri sendiri secara terus-menerus. Kedua perilaku tersebut adalah perilaku yang terpuji dan perlu dilatih dan dibiasakan di setiap saat dimanapun kita berada. Jika seseorang sudah terbiasa dengan perilaku yang jujur dan adil, maka keduanya adalah perilaku yang mulia dan akan melekat kepada dirinya sendiri. Lalu anak-anak, kapankah kalian bisa melatih diri kalian sendiri dengan perilaku jujur dan adil? Jawabannya adalah ya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, janganlah kita menunda dan mulailah dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang untuk berperilaku jujurlah dan berperilaku adil. Anak-anak, perilaku jujur dan adil itu harus dilatih dengan dan dibiasakan sejak usia dini, sebab pada usia dini tersebut seorang anak akan sangatlah mudah dididik dan dilatih. Dan peran orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran dan menegakkan keadilan. Baik, Ibu lanjutkan.
Adapun penerapan dari perilaku jujur yaitu pertama, misalkan kita di rumah, kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua kita dan sebaik-baiknya. Misalnya ibu kita meminta tolong kepada kita dibelikan minyak goreng dengan kebutuhan pokok-pokok lainnya. Nah, kita sebagai anak yang jujur, semua uang sisa yang sudah kita belanjakan itu kan pasti ada kembaliannya. Dan kalau kita jujur, kita pasti memberikan kembalian itu kepada orang tua kita atau kepada ibu kita yang telah menyuruh kita membeli barang tersebut. Dan hal ini berarti kita itu memegang dan menjalankan amanah yang baik, amanah yang sudah dikasih. Dan yang kedua yaitu kita di sekolah. Kita ambil contoh, misalnya kita mengerjakan tugas yang diberikan kepada ibu guru atau bapak guru dengan penuh tanggung jawab, yaitu dengan tidak mencontek saat ulangan, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, menaati tata tertib sekolah, dan bertutur kata yang benar kepada bapak atau ibu guru atau karyawan dan teman-teman yang ada di dalam sekolah. Dan kita kalau bersalah itu, kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengakui. Oke, apabila dari materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, kalian ada yang ingin bertanya? Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baiklah, kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti semuanya sudah mengerti ya apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Kemudian Ibu cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada kalian dapat mengerti dan memahami serta mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu mohon maaf terhadap tutur kata Ibu yang kurang berkenan atau tingkah laku Ibu yang tidak baik, mohon dimaafkan. Ibu akhiri pertemuan hari ini, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.